terlihat mengungkapkan gimana perasaannya kami. Ya, bentar, ada linknya. Bisa di scan. Untuk orang aja yang scan, nanti bisa di share di ya. Yang dekat. Scan barcode. Scan barcode-nya kemudian ya. Bisa. Untuk orang aja nanti share. Linknya aja saja. Bisa Pak, jauh sekali Pak. Ya, tinggal dijawab. Bebas. Ada yang sudah isi baik, ada yang sudah isi hilang, ada yang sudah bebas. Ya, bebas. Itu perasaannya. Perasaannya gembira atau misalnya biasa aja, plus biasa aja. Apa, Man? Kalau dikasih Ya, sedang sakit. Ya. Kenapa? Karena perasaannya biasa aja, udah ada yang biasa aja. Lepas ya. Lama. Udah nitip ke teman sebelahnya kalau nggak mau ya. Saya isi. Biasanya yang hurufnya gede itu yang banyak yang pilih ya. Coba lihat dulu. Coba sini nggak usah terpengaruh. Di jalan bisa santai ya, tidak kejar-kejaran, semangat. Jadi semangat berbicara dulu. Satu, ya, ya coba. saya semangat karena dikasih uang 100.000 pagi-pagi. Mantap, ya. Itu yang bikin semangat. Ya, kasih semangat tadi. Sedang mengisi kuesioner, seberapa paham kamu pada barisan matematika yang sudah kita pelajari. Ya, karena untuk orang dulu menyampaikan alasannya memilih apakah karena paham, biasa saja atau kurang paham. Siapa yang mau menyampaikan? Ya, mari coba. Saya memilih paham karena materinya sangat lumayan mudah dan bapaknya sangat rapi dalam menjelaskan sehingga dapat dipahami. Oke, terima kasih. Semangat buat mandi lagi. Nanti yang kurang paham ada 5, nggak apa-apa, jujur aja ya. Memang kurang paham, kurang paham. Nanti kita akan mendalam lagi barisan matematika itu nanti lanjutannya pada barisan geometri. Nanti yang kurang paham, apa kelompoknya menyebar, nanti sehingga dapat penjelasan atau tambahan dari teman-temannya yang sudah paham atau yang tidak paham, tidak ada kolaborasi. Ya, jangan ngumpul yang paham dengan paham aja, tapi dicampur. Ya, ada yang paham, ada yang juga kurang paham. Ya. Ya, mungkin masih ingat apa yang masih diingat tentang barisan aritmatika? Ya, agak Pak. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda yang tetap. Beda adalah selisih antara dua suku. Benar begitu? Ya, jadi kata kuncinya adalah beda yang tetap. Ya, dari suku yang satu ke suku berikutnya bedanya selalu tetap. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke barisan geometri. Tapi sebelum itu kita lihat ilustrasi berikut ini.
Hai Keisha. Ini juga nih Ma, aku mau minta saran nih. Mau minta saran apa nih? Ngomong gini, aku mau beli foto baru. Tapi uangnya belum ada. Ya sih, mau lebih dulu. Tapi belum tahu modelnya berapa. Apalagi jumlah yang ditabung setiap minggunya. Belum lagi berapa lama. Kira-kira itu ada saran nggak? Kan itu jadi penjualan tuh. Kayak juga banget juga kok, biasa aja. Tapi kalau menurut aku ya, mungkin kamu nabung selama 14 hari. Dan minggu pertama kamu nabung yang 30.000. Kalau Kalian percaya nggak dengan nabung 30.000 di minggu pertama, selama 14 minggu bisa dapat beli mobil? Percaya? Kita lihat lagi. minggu selanjutnya, kamu nabung 2 kali lipat dari minggu sebelumnya. Dan kalau kamu merasa itu pasti uang kamu bakal full dalam oh ya, tapi itu masa beneran sih? Itu hasilnya sebentar. Soalnya kan waktu nabungnya kan banyak sebentar. Itu cukup banget malah. Mungkin aku jelasin ya gimana cara caranya supaya ada yang jelas lagi. Dalam 14 minggu ke depan dan kakak total uang yang kumpul itu sampai bisa ditabung sekarang. Oke, jadi itu masalah itu. Jadi kita gunain bisa nanti supaya bisa jelas dan mudah ya. Jadi dalam pembahasan geometri itu rumus UM sama dengan A dari rasio pangkat N minus 1. Nah, dalam kasus seperti itu A adalah jumlah uang yang digunakan kamu tahu, yaitu berarti nantinya dia adalah A. Tapi rasio kamu kan disebutkan jadi sekarang Dengan perhitungan itu percaya nggak sekarang? Nah, dengan 30.000 saja minggu pertama, minggu kedua dilipat gandakan tabungannya menjadi 60.000 minggu kedua dan seterusnya 2 kali lipat setiap minggu. Hanya selama 14 minggu kalian sudah bisa beli mobil. Sudah dapat 245.960. Oke, tujuan pelajaran kita hari ini adalah menerapkan barisan geometri dalam pembacaan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian penilaian yang akan digunakan seperti biasa ada penilaian keaktifan, diskusi kelompok maupun presentasi. Kemudian ada juga penilaian sikap dan sumatif nanti di akhir bab. Ya, ada 3 pembelajaran. Berikutnya kita akan berdiskusi kelompok. Silakan kalian ke kelompok masing-masing. Ya, gabung sama yang
Akan didiskusikan. Kalau ada yang menanyakan, ya, angkat tangan ya. Ya buat, wah jawabannya, mana jawabannya? Nah, Harganya berapa? Kalau dilihat pecah, varian satu part. Ini kalau misalnya awalnya 1.000,
Berapa penambahan? Siapa tahun ke-5? 6. Orang tahun berapa? Berarti ini pakai rumus ya 800. Ini secara manual tabel ya 800. Kemudian setiap minggu meningkat ini ya lipatan 2 sehingga minggu ke-9 dapat 12.800 ya, sehingga dapat minggu ke-9 ya. Oke. Ngop sini ya, Mas. Jadi membandingkan cara manual dengan cara rumus ya.
Kan mulainya bersamaan. Bisa kawan ya guys, sebentar ya. Bisa mulai ya. Nah, tapi ada ini game tapi ada soal-soal untuk menuju pemahaman. Ya. Siapan, kertas dan oleh-oleh. Ya. Yang tak bisa boleh gabung di rumah sebelah. Ada juga di kompas. Sini boleh enggak? Sini boleh. Yang benar loh. Sama dari nomor 1, barisan bilangan 1, 4, 7 dan seterusnya kawasan geometri. Benar enggak? Nanti itu tambah lagi. Berapa? 3 kan? Nah, berarti dia barisan naik 3. Kemudian nomor 2, 2, 6, 18 tentang barisan geometri. Rasionya? Rasionya? Ini rasio ini 2 dia kali 2 ya. Berikutnya 3, 2, 4, 4. suku pertama Ini otomatis kan? Jika suku pertama barisan geometri ada 5, hasilnya 2. Hasil 2
rasionya ini 150 dibagi 2. Benar rasio kalau bagi 2. 50 itu berapa kalinya 100? 50 berapa kalinya 100? 2 kalinya itu kan 200. Nah, 2. 1 kali 100 ya 100. Setengah dari 100. Jadi hasilnya 1/2. ya 2 ya. Setengahnya 1/2. 1 bagi 2. Oh iya. Bentuknya udah tahu rasionya setengah 1 bagi 2. Sunat hari pertama 20 kemudian dilipat gandakan pada hari keberapa? 4. Jadi 20 dan terakhir aku sudah bilang awalnya 500 follower karena postingan yang menarik setiap bulan follower meningkat 2 kali lipat. Mungkin siapa yang di sini lihat mungkin bisa mungkin model berapa penambahan follower pada bulan keempat? 500.000 terus 1.000 ya, penting 4. Kalau sebenarnya disalahin. Itu pas bos. Siapa yang kita tinggal 1? Kalau di sini sementara masih TKN-nya yang juara 1. Ya karena timnya kan sama. Yang coba TKN, dan mereka sangat cepat mengerjakan. Oke, sekarang kita akan kembali ke presentasi. Ya. Jadi pada tabel itu pertamanya adalah 1 dan rasionya adalah 3. Kedua, namanya membalikan barisan simetris yang dapat pada tahun ke-6. Jadi karena tabel menjelaskan sampai tahun ke-5 saja. Karena pembayaran tahun ke-6 kita jadi kita nyari yang tahun ke-6. Terus n-nya kita ganti dari 6 jadinya sama dengan 6 sama dengan 1 kali 3. Kalau misalnya yang misalnya tahun ke-6 kita letakkan n di atas kurang 1. Hasilnya 1 dikali 3,5. Terus 1 dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 1 dikali 243. Hasilnya 243. Kalau cara manualnya ini 1 dikali 3 dikali 3 aja terus. Kalau ada yang 3 pada tahun berapa penambahan cabang dari
minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, hingga minggu kelima. Minggu ke-1 di sana ada penambahan follower. Yang pertama ada 50. Yang minggu kedua ada 100. Dan minggu ketiga ada 200. Minggu keempat ada 400. Minggu kelima ada 800. Suku pertama atau sering disebut dengan A itu ada 50, rasionya 2. Jadi pertanyaan pertama yang akan dicari followers pada minggu kelima. Di sana sudah diterangkan bahwa 50 yaitu suku pertamanya akan dikali 2 dengan rasio dipangkatkan 5 dikurang 1. 50 dikali 2, 5 tadi dikurang 1 hasilnya 4, berarti 50 dikali 2 pangkat 4. 50 dikali 16, karena 2 pangkat 4 hasilnya 16. Lalu hasilnya dari 50 dikali 16 itu ada 800. Untuk soal kedua, di sana diterangkan pada minggu keberapa jumlah penambahan pengikut melebihi 10.000. Di sana juga terangkan bahwa di minggu ke-9 50 dikali 2 pangkat 8 2 pangkat 9 dikurang 1. 50 dikali 2 pangkat 8 karena 9 dikali 9 dikurang 1 hasilnya 8. Terus 50 dikali 256. Kenapa dapat 256? Dikarenakan 2 pangkat 8 hasilnya itu 256. Lalu dikali 50 akan dikali dengan 256 yang menghasilkan 12.800. Ia sudah melebihi 10.000 dari target. Jadi itulah penjelasan dari soal kelompok kami. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Dengan cara menggunakan perhitungan biometrik, kita dapat mengetahui besar tabungan yang kita miliki atau banyak followers di media sosial. Ya, itu akan berbicara. Kemudian pertanyaan yang sebelum itu benar ya, tadi sudah kita bahas menggunakan barisan geometri untuk menentukan besar tabungan, misalnya dalam rencana untuk membeli mobil. Dari minggu pertama 30.000 saja, minggu kedua naik jadi 60.000, kemudian minggu ketiga jadi 120.000 dan seterusnya. Ternyata bisa mencapai 240 juta lebih hanya dalam 14 minggu. Demikian pula di follower media sosial yang awalnya 50, minggu bulan depannya jadi 100, bulan depannya lagi 200, sampai bulan ke-9 sudah 10.000. Caranya gimana supaya followernya banyak? Caranya dengan ya kontennya yang menarik dan bermanfaat. Untuk pertanyaan kedua, apa kesulitan yang dihadapi dalam pelajaran kami dan bagaimana cara mengatasinya? Coba, ya, Pandi, mana? Karena matematika di Indonesia saya juga nomor 36. Kesulitan yang saya alami adalah menghitung bilangan yang besar sampai berjuta-juta. Cara saya untuk mengatasinya adalah dengan cara bersabar dan membagi tugas antar kelompok. Ya, terima kasih.
apa itu deret? Ada hubungannya masih dengan barisan. Ada barisan, ada deret. Deretnya ada dua juga, deret aritmatika, deret geometri. Itu kan kita pelajari minggu depan. Kalau karena ada waktu di rumah, sambil waktu senang membantu orang tua, sambil lihat medsos, silakan baca-baca. Di medsos banyak konten tentang barisan dan deret. Ya. Bisa dipahami? Ya. Oke. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan aktif, dengan serius, dengan kreatif, sudah mengisi tim dengan ya, jadi mudah-mudahan bisa membantu kalian memahami materi ini. Ya. Kita akhiri sampai di sini. Berdiri. Berdoa dimulai. Doa selesai. Para musafir